Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq faballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ikhwani fillah al-mahbubin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tiada hari yang sebaik-baik kecuali hari ini, yaitu Sayyidul Ayyam. Dan di tempat yang mulia ini, tempat yang suci ini, yang insya Allah akan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan berbagai nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita masih mampu menunaikan dan menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, khairul anam, manusia sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya, hingga pada yaumul akhir nanti. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga, khotib mengajak diri pribadi dan jamaah pada umumnya, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hakikat takwa yang sebenarnya, yaitu mengazamkan diri kita untuk menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengazamkan diri kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam patut bangga memiliki ajaran Islam yang begitu memuliakan manusia. Islam lahir dari latar sejarah bangsa Arab yang senantiasa melanggar moralitas kemanusiaan, fanatisme kesukuan, pelecehan terhadap perempuan, perang saudara, perampasan hak-hak milik orang lain, perjudian dan sebagainya, hingga datanglah Islam menjadi rahmatun lil alamin yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam konsep ajaran Islam sangat jelas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum
minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Islam menjamin kehidupan berkeadilan, aman secara jasmani dan rohani, serta merdeka dari belenggu penindasan. Dalam tradisi usul fiqh, kita mengenal prinsip-prinsip yang haram yang dilanggar, yakni hak hidup, terjaganya kehidupan agama, jaminan mendayagunakan akal, jaminan kepemilikan harta, dan terjaganya kesucian keluarga. Beberapa hal pokok inilah yang lazim disebut maqasidus syariah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan kembali memperingati bagaimana proses kemerdekaan negara Indonesia. Pada tahun ini kita akan merasakan 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari sejenak kita kembali bernostalgia dan mempelajari sejarah bagaimana Indonesia ini berdiri sehingga menyatukan dari Sabang hingga Merauke. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menelisik kembali sejarah dalam menegakkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berjuang keras melindungi hak-hak mereka. Mereka berjuang, berperang bukan semata-mata hanya untuk menyerang. Mereka berperang karena dalam keadaan sedang diserang dan melawan kezaliman kaum musyrikin yang merenggut kebebasan kaum muslimin dalam bertauhid dan hidup tanpa gangguan siapapun. Artinya, umat Islam berperang justru karena tak menginginkan peperangan itu terjadi sama sekali di muka bumi ini. Semangat yang dikobarkan pada para ulama kita pada masa pra-kemerdekaan Indonesia selama proses penjajahan Jepang dan Belanda, penduduk pribumi tak aman dan tak nyaman di tanah airnya sendiri. Mereka tersingkir dari kehidupan yang layak, susah belajar, susah makan, susah bekerja, bahkan susah untuk beribadah. Berbagai kekejaman dan kezoliman inilah mendorong para ulama bersama umat muslim dan para pahlawan lainnya untuk mengusir kaum kolonial Belanda, mengusir penjajahan, dan mengusir penindasan dan kezoliman. Oleh karena itu, kita pernah mendengar bahasa resolusi jihad merupakan salah satu cerminan nyata dari semangat tersebut. Resolusi jihad adalah deklarasi perang, kemerdekaan sebagai bentuk jihad suci yang digelorakan para kiai, para santri yang ada di Indonesia bertepatan pada tanggal 22 Oktober 1945. Dan sekarang pada tanggal tersebut dijadikan peringatan Hari Santri Nasional. Resolusi jihad itu digelorakan guna menghadang pasukan Inggris Nica yang hendak menjajah kembali Indonesia. Bahkan berkat semangat perjuangan yang gigih, gelora keislaman yang tinggi, serta riyadhah dan doa para ulama, serangan Nica dapat digagalkan. Bahkan Indonesia mampu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sebagian ulama tersebut bahkan tak hanya memimpin perlawanan, tapi juga aktif bergerilya, menyusun strategi, bahkan ikut perang fisik secara langsung dengan pasukan musuh. Umat Islam sadar bahwa membela tanah air dari penindasan adalah bagian dari perjuangan Islam yang nilai maslahatnya akan dirasakan oleh jutaan orang. Terlebih saat resolusi jihad dikumandangkan, Indonesia adalah negara yang baru 2 bulan berdiri. Para ulama dan kaum cendekia muslim sadar betul bahwa sebagai makhluk sosial, kehadiran negara merupakan sebuah keniscayaan baik secara syar'i maupun secara akli. Karena banyak ajaran syariat yang tak mungkin dilaksanakan tanpa kehadiran sebuah negara. Oleh karena itu, Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, Al-mulku wad-dinu tau amani, bad-dinu aslun wa sultanu harisun, wa ma la asla lahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadai'un. Yang artinya, kekuasaan atau negara dan agama merupakan 2 saudara kembar. Agama adalah landasan, sedangkan kekuasaan adalah pemelihara. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tentu kita rindu mendapatkan seorang pemimpin yang mampu memberikan keamanan, kemaslahatan untuk yang orang banyak, bahkan menegakkan keadilan-keadilan di mata hukum. Dalam sejarah Islam telah termaktub suatu bahasa yang luar biasa santun dan indah. Bagaimana kisah Raja Sulaiman bersama Ratu Semut yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yas'urun. Ketika tiba di sebuah lembah semut, pasukan Sulaiman bersama rombongannya hadir atau tiba di lembah tersebut, maka berkatalah ratunya atau berkatalah pemimpinnya, wahai pasukan semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam lubang-lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, janganlah kalian sampai terinjak-injak oleh pasukan Sulaiman. Wahum la yas'urun, sedangkan mereka tidak mengetahui. Dalam kalimat ini, dalam ayat ini, begitu santunnya seorang pasukan yang rendah, yang kecil, yang tidak merasa terzolimi. Kemudian sang ratu yang merasa pemimpin, yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari awal penciptaannya sampai sekarang pasukan semut tetap abadi. Maka Ratu Semut berkata, wahai pasukanku, ini sosok seorang pemimpin. Dia bisa saja lari dari ancaman injaan pasukan Sulaiman. Ia bisa saja berlindung untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana sang ratu berkata, menyeru, mengajak, artinya seorang pemimpin haruslah memberikan keteladanan kepada yang dipimpinnya. Seorang pemimpin tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, namun seorang pemimpin haruslah memikirkan bagaimana nasib dan maslahat umatnya. Maka ketika Ratu Semut berkata, wahai pasukanku, masuklah ke dalam rumah-rumahmu, masuklah ke dalam lubang-lubangmu, agar kalian selamat.
dan ditutup dengan kata-kata la yas'urun. Artinya, dia tidak menyalahkan kaum Sulaiman yang memiliki pasukan yang banyak, memiliki tentara yang banyak, pasukannya ribuan dengan beranggotakan unta dan kuda yang luar biasa. Tetapi Ratu Semut menyatakan, karena Raja Sulaiman dan pasukannya tidaklah mengetahui bahasa yang sangat santun, demi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Raja Sulaiman mendengarkan seruan dari Ratu Semut, maka patabassama dohikan, maka Raja Sulaiman tersenyum hingga terbahak, tersenyum dan tertawa. Kemudian Raja Sulaiman berkata, Rabbi auzi'ni an ashkuru ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Ketika Raja Sulaiman diberikan anugerah yang luar biasa, maka tidaklah menjadikan Sulaiman sombong, tidak menjadikan Sulaiman angkuh, bahkan tidaklah menjadikan Sulaiman zolim. Tetapi anugerah yang Allah berikan kepada Sulaiman memberikan dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menanti-nantikan sosok pemimpin yang memuliakan umatnya, yang menyamakan kemaslahatan umatnya, yang memikirkan nasib-nasib umatnya, bahkan memperhatikan bagaimana pendidikan dan ekonomi umatnya. Maka pemimpin yang seperti inilah yang senantiasa kita rindukan di masa-masa perjuangan pada saat ini. 78 tahun negara Indonesia telah merdeka. Apakah selama 78 tahun ini kita telah merasakan betul-betul kemerdekaan? Oleh karena itu, mari kita refleksi kembali bagaimana cara kita mengisi hakikat kemerdekaan negara Indonesia ini. Kewajiban pemerintah dan rakyat memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban utama pemerintah ialah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berketuhanan. Sedangkan kewajiban rakyat ialah taat kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita syukuri hari kemerdekaan ke-78 yang sebentar lagi akan kita peringati dengan memperbanyak hamdalah, sujud syukur, dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Ampunan. Kita mungkin tidak lagi sedang berperang secara fisik sebagaimana ulama-ulama dan para pahlawan terlebih dahulu. Tapi kita masih punya cukup banyak masalah, yaitu kemiskinan, kebodohan, korupsi, kekerasan, narkoba, LGBT, ketidakadilan hukum dan lain sebagainya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat keberkahan kemerdekaan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita mampu mendapatkan keamanan, keadilan, kemakmuran yang dijanjikan. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim.
Aqulu qauli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'alana wa iyyakum ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim syarikalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri samsika wa qamarika abadan abada. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.